Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Kalsum Aisyah Safa. Saya Fitri Nisa. Saya Muhammad Iqbal Nur Ahmad Fauzan. Di sini kami akan membacakan mengenai pembahasan risiko, proses manajemen risiko, dan enterprise risk management. Yang pertama, saya akan membacakan mengenai pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, atau mengendalikan yang berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, risiko berkaitan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Dalam KBBI, arti kata resiko adalah hasil tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan dan membahayakan. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko. Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko atau risk management adalah proses perencanaan, pengaturan kepemimpinan, dan mengendalikan kegiatan organisasi untuk minimalkan risiko pendapatan perusahaan. Beberapa ahli di bidang manajemen menjelaskan apa itu manajemen risiko. Yang pertama, menurut Fahmi, manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas bagaimana organisasi menerapkan langkah-langkah dalam memetakan semua masalah menggunakan goblok anjing. Menurut Fahmi, Fit. Terus edit bagi menurut Fahmi ya. Yeah. Menurut Fahmi, manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas bagaimana organisasi menerapkan langkah-langkah dalam memetakan semua masalah menggunakan pendekatan manajemen yang sistematis dan komprehensif. Yang kedua, menurut Jojo Sudarso, manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen dalam manajemen risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan maupun keluarga dan masyarakat, termasuk kegiatan dalam perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pemimpinan, dan mengkoordinasi dan mengawasi, termasuk mengevaluasi program manajemen risiko. Dan ketiga dan yang terakhir adalah menurut Tampu Bolon. Menurut Tampu Bolon, manajemen risiko adalah proses yang diarahkan dan proaktif yang bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan kegagalan dalam suatu bagian dari suatu transaksi atau instrumen. Yang kedua, adanya kondisi ketidakpastian sebagai sumber risiko. Apa sih yang disebut ketidakpastian? Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Kata ketidakpastian berarti suatu keraguan, dan demikian pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna atau imperfect knowledge dari manusia tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Anissa. Yang C, beberapa contoh kerugian yang dialami organisasi akibat kegagalan mengelolakan resiko. Resiko harga komoditas di tahun 2013 terjadi penurunan harga komoditas yang signifikan, baik untuk komoditas nikel dan emas dan batu bara. Penurunan terjadi disebabkan oleh melemahnya permintaan akibat krisis ekonomi global serta terus meningkatnya level cadangan komoditas dunia. Walaupun basis pelanggan perusahaan dan entitas anak diverifikasi dan tidak tergantung pada satu pasar atau negara saja. Namun karena porsi portofolio produk nikel yang dominan terhadap produk lainnya, penurunan harga nikel akan secara signifikan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan. Selain dengan natural hedging melalui peningkatan porsi portofolio non-nikel, emas, bauksit, dan batu bara, perusahaan dan entitas anak juga dimungkinkan untuk melakukan mitigasi resiko melalui transaksi lindung nilai dengan tujuan utama untuk memproteksi anggaran pendapatan.
Namun, beberapa polisi lindung nilai dapat menyebabkan perusahaan dan entitas anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pada saat harga mengalami kenaikan. Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa cara mengelola resiko penurunan harga komoditas yang paling baik adalah dengan cara menurunkan biaya produksi. Perusahaan dan entitas anak mempunyai komitmen untuk melakukan konversi bahan bakar IDO dan MFO dengan bahan bakar yang lebih murah seperti gas alam, batu bara, dan tenaga air. Yang D, proses serta tahapan dalam mengelola resiko. Yang pertama itu risk identification. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan resiko yang dapat terjadi pada organisasi atau perusahaan. Ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan tersebut dalam berbagai aspek seperti sosial, hukum, ekonomi, produk atau jasa, pasar, dan teknologi yang ada. Yang kedua itu risk assessment. Assessment. Setelah risk telah diidentifikasi pada perusahaan satu organisasi tersebut, selanjutnya akan dinilai potensi keparahan, kerugian, dan kemungkinan terjadinya. Dalam hal ini diperlukan kemampuan individu di setiap bidangnya untuk memberikan penilaian terhadap resiko-risiko yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah agar setiap resiko berada pada prioritas yang tepat. Yang ketiga itu risk response. Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan resiko. Tantangan bagi manajer resiko adalah untuk menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga resiko dapat dihadapi dengan baik. Tanggapan resiko umum terbagi dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama itu resiko avoidance, mengalami tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan resiko terjadi. Yang kedua risk reduction, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengendalian di bagian internal perusahaan atau organisasi. Yang ketiga itu risk sharing or transfer, mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa resiko melalui asuransi, auto-sourcing, dan hedging. Yang keempat itu risk accept, tidak mengambil tindakan apapun untuk menanggulangi resiko melainkan menerima resiko tersebut terjadi. Selanjutnya dibacakan oleh Iqbar. Yang F, komponen-komponen dalam enterprise risk management. Perusahaan baik tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berikut komponen-komponen IRM lingkungan internasional, internal atau internal environment, merupakan komponen yang berkaitan dengan lingkungan di mana perusahaan beradab dan beroperasi. Cakupannya adalah risk management, filosofi atau kultur manajemen tentang risiko, integrity atau integritas, risk perspektif atau perspektif terhadap risiko, risk appetite atau selera atau penerimaan terhadap risiko, ethical values atau nilai normal, struktur organisasi dan pendelegasian wewenang orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan internal ini termasuk filosofi manajemen risiko dan risk appetite, nilai-nilai etika dan integritas, dan lingkungan di mana kesemuanya tersebut berjalan. Jadi kesimpulannya itu kegiatan belajar ini membicarakan manajemen risiko organisasi. Manajemen risiko tersebut bertujuan membuat organisasi menjadi sadar akan risiko sehingga laju organisasi bisa dikendalikan. Organisasi bisa melaju dengan kencang tetapi tetap terkendali. Manajemen risiko organisasi mempunyai banyak istilah. Pada intinya manajemen organisasi terdiri dari prasarana atau lunak dan keras. Dan proses manajemen risiko pada intinya mencakup identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko mencakup aktivitas perencanaan atau penyusunan visi, misi, dan sebagainya. Pengelolaan risiko atau diversifikasi asuransi dan sebagainya. Aspek governance atau struktur organisasi, staff, dan semacamnya. Dan sistem pelaporan atau umpan balik. Elemen-elemen tersebut bertujuan membuat organisasi menjadi sadar risiko untuk meningkatkan nilai organisasi. Sarannya juga.
Sekian pembahasan dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabihul khairat. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dah selesai.